kita adalah berpulang dengan rahmatullah Bapak Said Anwar bin Said Zainuddin yang tutup usia 68 tahun. Bapak saudara yang dirahmati Allah, bolehkah kita mengatakan, oh beliau itu sudah pantas, Ustaz, umurnya kan sudah di atas 60. Bapak saudara yang dirahmati Allah, ada orang ketika yang meninggal yang masih muda, orang bilang, sayang sekali ya, masih sangat muda meninggal, mestinya sudah tua baru. Bapak saudara yang dirahmati Allah, satu kalimat yang mesti kita pahami bicara tentang kematian adalah, mati itu bukan karena seseorang itu tua dan sakit-sakitan, atau mati itu bukan karena sakit dan tua. Juga umur panjang tidak dijamin oleh karena seseorang muda dan sehat, tapi mati itu karena memang sudah waktunya. Walikulli ummatin ajal, setiap umat itu punya ajal. Fa idza jaa ajaluhum, jika datang ajal kepada mereka, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, tidak bisa ditunda walau sesaat pun juga tidak bisa dimajukan. Bicara mati ini sebenarnya kita enggak perlu mikir kapan matinya Bapak Saudara, kapan meninggalnya, kapan wafatnya. Kenapa? Kan itu hak prerogatif Allah, hak mutlak Allah. Urusan kita adalah apa yang kita bawa kalau mati. Apa yang kita bawa kalau mati? Itu urusan kita. Bapak saudara yang dirahmati Allah, oleh karena itu, dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan 5 langkah bahagia dunia, bahagia akhirat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pemikiran kita, bahan renungan kita, apalagi kita di dalam bulan Ramadan. Kita masih berada di 2 minggu hampir Ramadan. Ini hari ke-12. Bapak saudara, satu hadis dari Nabi, kafa bil mauti wa idha, cukuplah kematian itu menjadi pelajaran. Ini kata pengantarnya. Apa yang 5 langkah sukses dunia, bahagia akhirat? Yang pertama Bapak saudara, duhai engkau yang hidup, kalau maut itu mendatangimu, maka putuslah hubunganmu dengan dunia. Siapa yang hidup itu? Kita. Apa yang dimaksud dengan duniamu? Kenapa tidak dikatakan putus hubunganmu dengan dunia ini? Duniamu, dunia kita adalah dengan apa kita menghabiskan waktu kita 24 jam, itulah dunia kita Bapak Saudara. Dan itu ada 5. Pertama adalah keluarga, yang kedua harta, yang ketiga tetangga, yang keempat pekerjaan, ada di sana pangkat, kedudukan dan jabatan, kemudian teman atau sahabat. Pak, dengan inilah kita habiskan waktu kita 24 jam. Inilah dunia kita. Sekarang pertanyaannya, karena kata pengantarnya tadi adalah, duhai engkau yang hidup, kalau maut itu mendatangimu, maka putuslah hubunganmu dengan duniamu. Apa gerangan yang bisa dilakukan 5 kelompok ini? Ketika datang maut kepada kita, kita itu kan lagi dalam keadaan goro-goro, sakaratul maut. Apa yang bisa dilakukan oleh ahli keluarga kita kepada kita? Kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah orang yang akan mati di antara kamu dengan la ilaha illallah. Sekarang ini Bapak Saudara,
sedikit sekali kita jumpai ini. Yang orang sekarang lakukan, mak ayahnya mau mati direkam sama dia. Ya ayah saya ada mau mati. Sekarang begitu orang. Dulu kalau ada orang hanyut di sungai, kita rame-rame cari bantuan. Ambil tali, cari kayu. Sekarang tidak, orang tenggelam hanyut kita rekam. Kita sibuk merekam siapa yang duluan memviralkan. Tengok kan manyut dia akan mati, dia tengok tuh tenggelam mati lah. Karena kita hari ini sibuk dengan urusan Android. Kita dijajah, kita tak sadari. Pak, jangan lupa lakinu mautakum la ilaha illallah. Tapi masalahnya bukan bisa tidak anak-anak kita, keluarga kita membisikkan itu. Bisa, yang nggak sekolah pun bisa. Tapi masalahnya terpikirkah atau sempatkah mereka? Ini masalahnya tak terpikir dan tak sempat. Urusan dunia, itulah yang disebut urdu, urusan dunia, hubbud dunia, cinta dunia. Ayah mau mati, maknya mau mati. Sekarang kita mohon maaf, saya sangat bertentangan dengan yang namanya ada orang lagi, bahasa kita orang Medan, cengap-cengap dimasukkan ke ruang ICU. Saya tidak setuju saya, Pak. Kenapa? Di ruang ICU kerja kawan dia mesin, Pak. Tidak ada keluarga yang membisikkan ke telinga, kita mau masuk nggak boleh. Padahal Nabi mengajarkan kepada kita, lakinu mautakum la ilaha illallah. Di ruang ICU siapa yang ngajari? Mesin lah. Kalau dah lurus jarinya nanti garisnya, baru diumumkan keluarga fulan bin fulan. Apa gunanya lagi? Kita tak terpikir, Pak, dan tak sempat. Kadang-kadang kita minta mau mati ayah kita. Ayah kau udah sakit, tanggung kerjaku. Masya Allah. Menjadi apa kita? Abang adik pengambilan di Pariparan. Bagaimana reaksi mereka ketika kita diberitakan dalam keadaan sakaratul maut? Boleh jadi mereka bilang, cocok dia mati duluan. Biar warisan untuk aku. Boleh jadi, Pak. Boleh jadi dia mengatakan, tak ada urusanku memati-mati dia situ. Kenapa? Karena kita sekarang ini sulit bagi kita menghubungkan silaturahim. Sekarang kita banyak urusan dunia saja. Ketika ada saudara yang sakit, kita hanya sekedar mengatakan, cepat sembuh ya. Aja di grup, Pak. Datang tidak? Padahal apa kata Nabi? Kau datang menjenguk saudaramu itu bagian dari obat penyembuh bagi dia. Kita cuma katakan, semoga lekas sembuh ya. Kalau begitu, kalau meninggal nanti, semoga bisa nanam sendiri ya. Itulah. Yang kedua, harta. Pak, mohon maaf kepada kita Bapak saudara sekalian. Mohon maaf. Kita ini banyak sibuk ngurusi harta. Pak. Bahkan banyak orang mati karena harta, tapi tak pernah saya tengok orang mati bawa harta. Mana Bapak? Mana ada? Kalau orang mati laki-laki 3 lapis kain kafannya, perempuan 5 lapis. Apa mau kita pesan? Bilang sama keluarga, saya kalau mati nanti kalian buat sutra ya. Malaikat Munkar Nakir tidak ada pengecualian bagi orang yang dikafani pakai kain sutra, tambah ditepuk. Pak saudara, hati-hati kita. Harta. Maaf ini. Kadang-kadang karena kita ngurusi mobil aja, mobil dicuci ngurus itu aja kita aja nggak peduli lagi. Ayalah salat. Tangguh. Rupanya mundur mobil mati, mampus. Lihat. Hati-hati Bapak Saudara. Tak ada orang mati bawa. Maaf ini. Ada teman saya. Awalnya di jamaah saja biasa, tapi lama-lama kami jadi teman. Tapi duluan beliau meninggal. Ketika beliau meninggal Bapak Saudara, hartanya banyak, sawitnya lebar di Pekanbaru sana. 400 hektar sudah bertahun-tahun di mana. Yang lagi buah pasir sekitar 250 hektar itu sedang ditanam. Banyak usahanya yang lain. Ketika saya ditelepon, Pak,
telepon saya. Saya tengok nama beliau, saya tak sebut nama dan tempat, nanti jadi takut jadi riba. Dan itu adalah kode etik jurnalistik. Tak boleh. Ya, tak boleh batal puasa. Saya tengok namanya, saya bilang, Assalamualaikum Pak, maaf Pak Ustadz, ini Ibu. Oh iya, ada apa ya Bu? Pak, Bapak meninggal Pak Ustadz. Oh innalillah. Ada apa yang bisa saya bantu? Pak Ustadz, kami tak tahu ngurusnya, tolong Bapak urus. Siap, saya urus. Saya urus Pak. Datang kami bawa. Saya punya ambulan, ada ambulan saya Kijang 95. Itulah saya bawa mengurus dia. Kebetulan kami kebumikan di Batu Gingging. Aku yakin waktu hidup dia tak mau naik mobil saya itu Pak. Tak mau dia. Karena mobil dia bagus. Tak mau dia itu. Yakin kali saya. Tapi ketika dia meninggal tak ada tolak penolakan Pak. Mau aja dia. Masuk ke kubur, saya tengok tak satu biji pun sawit ikut Pak. Tak satu biji pun sawit ikut. Satu biji pun tidak. Saya cari-cari sawitnya di mana. Karena saya tahu lebar sawit dia. Lidinya saya tak ikut Pak. Ini gambaran sama kita. Rupanya tak ada guna harta itu banyak-banyak. Tak dibawa mati Pak. Saya ditanya sama jemaah, Pak Ustadz bagaimana cara bawa harta mati? Bisa harta dibawa mati Pak? Saya jawab bisa. Gimana caranya Pak Ustadz? Bersedekah, berinfak. Itulah cara membawa harta mati. Kau kumpul depositomu banyak-banyak, tabunganmu miliaran rupiah. Ketika mati Pak, ya Allah, anak yang akan membagi-bagi. Ya kalau mereka akur, kalau mereka berantem gara-gara itu, fitnah yang datang. Yang ketiga, apa dunia kita? Tetangga. Pak, kita hidup di kota. Jangan kita hidup di kota mempengaruhi perilaku kita dengan tetangga. Kata Nabi, tetanggamu keluarga terdekatmu. Jangan tidak peduli dengan tetangga. Jangan sampai kita sakit. Apa kata tetangga bilang? Tetangga kau tuh sakit. Nah, biar aja dia mati. Tak pernah dia nyengok aku. Bahaya Pak. Biarlah dia mati kan dia. Tak pernah dia itu cakap sama kami. Dia lewat depan rumah gua aja tak pernah kelekson aja tak pernah dia. Jangankan buka kaca mobil dia. Kelekson aja tak pernah. Pak, seberapa pentingkah tetangga itu untuk kita? Saya kasih retorika sama kita. Pak, kalau rumah kita kebakaran, kira-kira yang datang duluan siapa? Tetangga. Ada tetangga kita sebelah kiri, kita tidak akur. Kita tak akur sama dia, kita musuh-musuhan bahkan. Kalau jumlah tumbuh menjadi. Tapi kalau terbakar rumah kita, aku yakin dia datang ikut memadamkannya. Walaupun dia datang bukan untuk memadamkan api itu saja, tapi dia hanya takut rumahnya ikut kebakaran. Tak ada yang lain. Karena takut rumahnya kebakaran, bukan karena dia sayang sama kita. Malah dimintanya kalau bisa mati dia sekalian. Tapi dimatikannya juga api itu. Takut dia rumahnya kebakaran. Tapi itulah pentingnya tetangga. Itulah namanya tetangga. Maka Bapak Saudara, jalinlah hubungan yang baik sama tetangga. Jangan berpecah belah apalagi bermusuh-musuhan sama tetangga. Kenapa? Bapak Saudara, ada satu hadis yang menakutkan. Saya bilang hadis ini menakutkan. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah qati'un ya'ni qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus, yaitu yang memutus tali silaturahim, apalagi dengan tetangga. Hati-hati. Lalu apa lagi? Pak, dunia kita selanjutnya adalah pangkat, harta, jabatan, pekerjaan. Pak, ada orang karena bekerja tak peduli lagi ibadah. Mengejar jabatan tak peduli lagi ibadah. Halal haram tak lagi peduli. Bekerja pagi pulang siang, pulang malam, bahkan ada yang tak pulang-pulang gara-gara kerjaan Pak. Apa yang terjadi Pak? Sakit dia. Kau sakit ketika kau punya jabatan. Udah ada orang yang siap menggantikannya saudaraku. Kau punya pangkat, punya jabatan. Jabatan dan pangkat kedudukanmu sudah ada yang siap-siap menunggunya. Kapan kau mati? Maka jangan kau salah pergunakan pangkat kedudukanmu. Gak ada gunanya kau ngebut urusan pangkat kedudukanmu kalau kau tinggalkan ibadah, karena pangkat kedudukan tak bawa kau selamat. Hati-hati. Yang terakhir adalah teman sahabat.
Pak, banyak kita yang mengira teman sahabat yang baik itu kalau diajak kita ditraktirnya kita makan-makan. Itu kawan itu menurut kita. Itu kawan itu. Paten kali kawan itu. Kenapa? Asal kalau kami pergi ke kafe mana pun tak mau dia kami bayar, mesti dia yang bayar. Tapi kalau ajan tak pernah dia mau dengar ajan. Itu bukan kawan baik. Kenapa? Karena kata Nabi, teman yang baik itu adalah kalau kau berteman dengan dia, kau pun semakin dekat pula dengan Allah. Itu teman yang baik. Teman yang membawa kita dekat sama Allah, itulah teman yang baik. Jangan kita pikir kalau dikasihnya kita ngutang baik, dalam hal itu dia baik. Tapi urusan akhirat dia jauhkan kita dari Allah. Untuk apa? Itu dia. Ingat Pak, duhai engkau yang hidup, kalau maut itu mendatangimu, maka putuslah hubunganmu dengan duniamu. Apa yang lima tadi tinggal semua. Yang kedua, ini Pak, kalimat ini jangan lupa. Mungkin ini pertama kita jumpa, boleh jadi ini yang terakhir. Tapi jangan lupa kalimat yang kedua ini. Kata pengantar yang kedua ini. Apa itu Pak Ustaz? Kalau kau ingin urusan matimu Allah mudahkan, maka mudahkanlah urusan orang lain ketika kau hidup. Ingatlah pesan saya. Kalau kau ingin urusan matimu Allah mudahkan, maka mudahkanlah urusan orang lain ketika kau hidup. Tak percaya Tesla sukalah mempersulit orang. Lihat saja. Alhamdulillah saya diberi Allah amanah. Pernah saya menjadi pengurus STM 9 tahun. Sekaligus ketua STM saya merangkap ikut menjadi Bilal Main. Saya bisa pilah-pilah mana karena satu kampung semua kan, satu tempat semua. Tahu kita bagaimana orangnya. Mana orang yang suka menyusahkan orang itu Pak, paling susah urusan. Demi Allah, paling susah urusan. Maka saya rangkum ini kalimat ini dari pengalaman saya, dari banyak kitab yang saya baca. Kalau kau ingin urusan matimu Allah mudahkan, maka mudahkanlah urusan orang lain ketika kau hidup. Jangan suka nyusahin orang, nanti urusan matinya susah Pak. Kalau Bapak sanksi dan ucapan saya Tesla, susahkanlah dulu orang. Nanti setelah itu baru buktikan. Nah, baru ya kan Pak kan? Mana tahu sanksi Ustaz itu banyak cakap nih, karena baru jumpa kita banyak cakap dia tes dulu ya kan. Bapak ini bertanya macam mana urusan mati yang susah itu Pak? Urusan mati itu yang mana? Urusan mati itu kan 5. Sakaratul maut. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikebumikan. Ini urusan mati namanya. Ada orang lagi sakaratul maut Pak Saudara. Kalau Nabi gambarkan di hadis-hadis bisa kita lihat, ada orang itu kalau kita lihat kenyataannya apa yang dikatakan Nabi betul. Ada orang ketika dia meninggal dunia, taubahannya seperti orang ketakutan. Kenapa? Karena dia sedang melihat malaikat Israel. Kita kan tak lihat, dia tapi lihat. Maka diperlihatkan kepada dia sehingga dia merasa ketakutan. Kenapa? Karena di dalam kitab banyak dikatakan salah satunya yang gampang untuk kita lihat, kitab Tambil Khafilin. Ketika seorang akan mati, maka dibukalah sayap malaikat. Ada sepasang sayap malaikat Bapak Saudaraku, yang kanan adalah dibuka untuk orang yang meninggal dalam keadaan beriman, sedangkan yang kiri dibuka untuk orang yang meninggal dalam keadaan jauh daripada Allah. Malaikat Israel itu dibuka hanya sayap yang kanan untuk orang yang meninggal dalam keadaan beriman. Apa yang dibukanya Pak Ustaz? Sayapnya dibukanya Allah pertontonkan kepada orang yang akan mati itu gambaran-gambaran surga, sehingga dia terlena, terbius dia karena keindahan surga. Sakitnya mati yang memang luar biasa sakitnya dia tidak rasakan karena dia sibuk dengan tontonan surga. Tapi ada orang meninggal, dibukakan sayap kiri malaikat, yang dipertontonkan adalah gambaran neraka. Belum lagi masuk neraka dah takut duluan dia. Maka ada kita tahu orang mau meninggal lompat sana lompat sini. Wah, ngeri sekali. Mana lagi Pak Ustaz? Sudah mati Pak,
tentu kita lakukan apa? Memandikan. Pak, memandikan jenazah itu sebenarnya kan mudah saja. Bersihkan semua segala macamnya itu secara syariatnya begitu saja. Tapi ketika kita praktek ada hal-hal yang harus kita ketahui. Yang paling Allah berikan hal yang sangat tak masuk akal bagi kita adalah ketika kita mengistinjakan si jenazah. Disinilah kesulitan itu datang. Ada jenazah itu ketika istinjakan tak berhenti kotoran keluar dari perutnya. Tak berhenti kotoran. Logikanya 2-3 kali kita sorong, kita siram pakai air akan hilang. Tapi ternyata setengah jam, 1 jam tak hilang-hilang. Saya katakan, apakah itu human error? Bukan. Tapi itu semata-mata karena Allah buat. Karena Allah buat. Maka hati-hati. Hati-hati. Saya pernah mengalami. Perutnya kecil. Kalau perut macam perut saya mending agak banyak isinya. Tapi kalau kecil tak mungkin rasanya. Saya tanya keluarganya, banyak dia makan? Tidak Pak Ustadz, kurang makan tak laku dia makan. Tapi kenapa banyak kotoran keluar dari perut? Dari mana datang? Saya mau mengatakan, datang dari apa yang Allah inginkan. Maka jangan suka nyusahin orang. Ampun. Hati-hati. Singkat aja Pak ya, panjang kali nanti kan. Udah lapar kan soalnya. Kalau bapak-bapak kan dulu aja aku yang cakap, karena capek juga. Minum teh manis aja. Minum teh manis, ada teh manis kan? Aku pun jadi, tapi ada. Haram hari ini. Haram. Masya Allah. Yang ketiga Bapak Saudara, jangan kau jadikan kematian itu tontonan, tapi jadikan tuntunan. Kafa bil mauti wa'idho. Cukuplah kematian itu menjadi pelajaran. Pak, banyak kita melihat kematian, tapi kita tak ambil pelajaran. Banyak kita lihat kematian, tapi tak jadi pelajaran. Padahal Nabi mengatakan, kafa bil mauti wa'idho. Cukuplah kematian itu menjadi pelajaran. Tak perlu kita pelajaran lain sebenarnya. Kita mau berantem, ingat mati. Kita mau korupsi, ingat mati. Kita mau nipu, ingat mati. Kita mau bermaksiat, ingat mati. Selesai sebenarnya urusan. Tapi apa kata orang bijak? Banyak orang melihat, tapi tidak memperhatikan. Banyak orang mendengar, tapi tidak mendengarkan. Apa maknanya Pak? Kita hanya melihat saja Pak, tapi kita tak ambil pelajaran dari apa yang kita lihat. Kita cuma mendengar, kita dengar. Ada tadi cakap, ada apa yang isinya? Nah, itu dia yang tak perhatikan. Itulah dia. Inilah dia. Sama dengan ceramah nih. Memang capek pun aku ceramah nih. Kalau tak mengerti paham nanti. Ada juga gunanya nih. Mesti paham. Tapi kalau hari ini bisa paham disebabkan lapar Pak. Bisa. Oh iya, karena lapar tadi itu nggak paham dia. Karena udah lapar betul. Boleh tanya santri-santri, tak masuk tadi ini. Lapar betul ya. Bapak Saudara yang dirahmati Allah Taala, yang keempat. Apa yang keempat? Kalau kau tahu kau akan mati, apa bekal yang kau siapkan untuk mati? Bapak Saudara, kan ada hadis yang terkenal. Idza matamu Adam in qata amalu illa min salas, sadaqatin jariyah. Kenapa ditaruh pertama sadaqatin jariyah ini? Karena ada hadis lain yang luar biasa. Zillul mu'mini yaumal qiyamah sadaqatu. Naungan orang beriman kelak di hari kiamat adalah sedekah mereka. Semakin banyak Bapak sedekah, semakin besar, semakin luas naungan Bapak dia. Maka saya tidak ingin mendorong Bapak agar Bapak segala sekarang bersedekah, tapi saya hanya ingin memberikan gambaran aja. Tadi gambaran awal sudah saya kasih tahu teman saya, jamaah saya yang tadi punya belasan ribuan hektar, ratusan hektar sawitnya itu. Pak, untuk apa kita punya harta banyak? Pada akhirnya kita tidak bisa mendapatkan apapun dari harta itu. Maka satu-satunya cara adalah sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah Pak Ustaz? Apa tak semua sedekah itu disebut sedekah jariyah? Tidak Pak. Karena ada yang disebut sedekah lazimah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang manfaatnya lama dirasakan orang. Tapi kalau sedekah lazimah, sedekah biasa, dikasih makanan kita selesaikan dalam waktu yang singkat, dalam tempo yang singkat, habis dia.
Tapi kalau sedekah jariah itu lama dimanfaatkan orang. Yang paling kelas pertamanya adalah wakaf. Diwakafkan sebidang tanah untuk masjid, musola, pesantren, langgar, untuk sekolah, jalan. Semua aktivitas apapun di atasnya selama itu kebaikan, kita dapat pahalanya sampai hari kiamat. Termasuk ini masjid, aku tahu masjid ini rumah dulu ini. Tapi sekarang dijadikan masjid. Siapa yang berimpah di sini? Subhanallah. Ya, siapa yang bersedekah di sini ada wakaf dia beli tanah ini? Subhanallah. Yang kedua Pak, infak. Infak itu boleh dengan uang, boleh dengan benda. Ini sajadah nih, kalau ada orang beli ini satu baris saja nih dia. Berapa lama orang pakai sembahyang, berapa ribu orang sembahyang, setiap yang sembahyang dia dapat bagian. Tak main-main Pak. Maka saya bilang di pengajian-pengajian masjid, kalau ada lampu ini putus, ada keran patah, kita jangan marahi BKM. Kenapa Pak Ustadz? Pak, sebenarnya Allah sedang ngomong sama kita. Kita datang ke kamar mandi, kita lihat keran patah disumbat pakai kayu. Kita jangan cepat-cepat memaki-maki BKM. Memang BKM ini matanya picek, buta ini matanya. Dah 2 minggu ku tengok ini tak apa diganti-ganti. Sebenarnya Allah sedang ngomong. Usman, itu keran putus. Kau beli uang dengan uang kau pasang. Setiap orang duduk dari situ kau dapat pahalanya. Allah sedang bilang, kita tak paham. Kita tahunya kita maki BKM aja, mau taruh apa itu? BKM mata. Padahal uang banyak. Padahal Allah ngomong sama kita, kita tak paham Pak. Itulah tadi manipulasi itu mendiling politnya itu. Karena juga orang mendiling, karena aku mendiling, kalau orang tak mendiling tak berani aku. Marah pula orang mendiling nanti. Ya Bapak Saudara, maka saya ingatkan mati. Banyaklah bersedekah, karena sedekah yang menyelamatkan. Bahkan orang mati itu minta mereka hidup walau sesat agar mereka bersedekah. Karena sedekah itulah nanti yang menaungi kita jadi. Itu dia. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Bapak Saudara, jangan pelit kita dengan ilmu. Ilmu apapun yang kita ajarkan kepada orang dan dimanfaatkan orang itu mengalir kepada kita pahala. Apapun ilmunya, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika dapat. Kenapa saya bilang dapat? Kalau yang dapat hanya guru agama, maka Allah tak adil kepada guru bahasa Inggris. Maka Allah tak adil kepada guru menjahit. Allah tak adil kepada guru masak, chef. Padahal Allah itu maha adil. Ilmu apapun yang kita ajarkan, kalau dia bermanfaat, itu semua mengalir pahala. Hanya 2 Pak yang tak dapat. Ilmu santet dan ilmu baru waladun solihun yada'ulah Pak. Kalau waladun solihun yada'ulah tak ada jaminan. Nabi aja tak punya anak soleh, tak bisa dijamin anak soleh. Nabi Nuh Kanaan ingkar, malah istrinya ingkar. Jadi waladin solehin yada'ulah ini tidak bisa kita jamin Pak. 2 aja bisa kita jamin, sedekah atau ilmu yang taqawwi. Sedangkan waladin solehin yada'ulah tak bisa kita jamin. Ustadz belum tentu anaknya ustadz, Nabi aja belum tentu anaknya baik. Tapi bagi kita, bukankah waladin solehin yada'ulah ini boleh jadi setelah tua nanti jadi soleh kita? Kita ini kan belum tahu. Apa belum tahu siapa saya dulu kan? Sekarang aja saya begini. Entah dulu entah kali juga saya Bapak tak tahu kan. Jadi kita ini pun begitu. Entah nanti kita jadi orang soleh, doa kita insya Allah diterima Allah. Amin. Waladin solihin yada'ulah Pak. Ingat waladin solihin yada'ulah. Artinya hadis ini mengatakan tidak semua doa anak sampai, hanya doa anak yang soleh yang nyampe. Kalau sama hanya doa orang mabuk sama orang yang sembahyang sampai, ngapa ya aku sembahyang? Berarti Allah itu tak adil. Orang mabuk sampai doanya itu apa? Waladin solihin, syarat dia yada'ulah. Waladin solihin yada'ulah, anak yang soleh yang mendoa. Mana Ustaz batas orang soleh itu? Mohon maaf agak panjang situ. Mana batas orang soleh itu Pak Ustaz? Masuklah dia kelompok orang soleh kalau sholat 5 waktunya tak tinggal lagi. Walaupun namanya Muhammad soleh, kalau salah aja kerjanya enggak apa. Abdullah Muhammad Soleh. Dia ganti aja namanya Muhammad Salah. Main bola itu. Baru yang terakhir Bapak Saudara, inilah puncaknya. Apa itu?
puncaknya adalah, duhai engkau yang menginjakkan kaki di muka bumi, berbuatlah kau sesuka hatimu, tapi ingat apapun yang kau kerjakan pasti akan kau pertanggungjawabkan. Saya ulangi, wahai engkau yang menginjakkan kaki di muka bumi, silahkan kau berbuat apapun sesuka hatimu, tapi ingatlah apapun yang kau kerjakan pasti kau pertanggungjawabkan. Di dunia bisa kau bayar KPU, bisa kau sampai ke KPU langsung menyindir rumahnya. Gak apa-apa kan? Jadi Bapak Saudara, bisa kau bayar polisi, bisa kau bayar pengacara, istrimu bisa kau bohongi, anakmu bisa kau dustai, tapi Allah tak bisa kau sembunyi darinya. Karena apa kata Allah? Wa may ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin, sekecil apapun perbuatan baik dan buruk tak lepas dari pengadilan. Buatlah kau suka-suka. Silakan pakai serban seperti ini. Ini serban ini kan bisa, kafir pun bisa pakai. Kafir bisa pakai ini, Pak. Kalau Nabi tak pakai serban, aku tak pakai serban. Sama kan? Kalau Nabi tak pakai, aku tak pakai serban. Karena sunnah ini aku pakai. Kenapa? Karena kafir pun bisa pakai ini. Kafir bisa pakai ini. Abu Jahal pakai serban ya. Lebih hebat korban Abu Jahal. Goyang kepala kalau begini besar kali. Tapi tetap juga Abu Jahal ya Abu Jahal. Kerjanya maksiat. Berarti Pak nilainya itu maksiat. Nilainya itu maksiat. Kalau kau bermaksiat, apapun pakaian kau, apapun pangkat kau, tetap kau masuk neraka. Maka hati-hati, Bapak Saudara, meninggalnya Pak Said Anwar bin Said Zainuddin, mari kita ambil pelajaran, apalagi kepada keluarga yang ada. Ingat, kita disuruh mendoakan. Kita ini paham Syafi'i, bukan paham Salafi, Wahabi. Kita paham Syafi'i. Paham Syafi'i itu 3 hal yang perlu kita pahami. Kalau ada orang meninggal keluarga kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, apapun bacaannya, surah apapun yang dibaca, kita niatkan insya Allah sampai. Itu paham Syafi'i. Yang kedua, kita bersedekah mengatasnamakan mereka, boleh. Seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, boleh aku bersedekah sama emak aku yang meninggal? Kata dia, kata sedekah, bersedekahlah. Apa sedekah yang terbaik ya Rasulullah? Air minum. Berikan orang minum. Kenapa air minum waktu itu? Jangan sekarang dibayangkan. Waktu itu air minum mahal, Pak. Belum ada penyaring air macam biaran sekarang. Dulu air mahal, maka itu yang penting disedekahkan sama orang. Sekarang yang penting apa? Ayam penyet, geprek, ayam pijak. Penting tuh. Jumat barokah. Ya. Jadi mana tahu ada ayam geprek nanti mau pulang aja jangan lupa. Wajah-wajah ayam geprek udah ini. Bayangkan saja udah. Ya. Jadi Bapak Saudara yang dirahmati Allah, silakan sedekah ya. Niatkan sama yang. Kemudian yang ketiga apa? Bapak Saudara yang dirahmati Allah, bacakan ada satu hadis diriwayatkan bahwa di akhirat nanti ada orang-orang tua yang tiba-tiba Allah sematkan kepada mereka mahkota, Pak, yang terangnya seperti matahari tapi cahayanya seperti bulan, tak menyilaukan. Terangnya seperti matahari tapi tidak menyilaukan seperti bulan ya. Semakin terang semakin indah dipandang. Bertanya kedua orang tua itu, ya Rabb, ini hasil ibadah siapa ini? Maka Allah menjawab, wahai fulan dan fulana, itu adalah hasil ibadah anak kau di dunia, baca Quran, diamalkan, diajarkan, maka kau dapat mahkota di akhirat ini. Maka ini anak-anak habis Quran ini, Pak, jangan sepele Bapak tengok wajahnya, wajah lapar semua nih. Tapi ini nanti sapaan sama mama ayahnya. Sepele kita nih, tengok salamnya di sana, ada yang 2 warna salamnya itu, hilang salamnya, 2 warna dia. Tapi nanti ini dijamin oleh Allah ini menjadi pensafaan untuk ayah emaknya. Kita belum jelas. Usahakan Bapak, saya pun belum jelas. Ini jelas sudah semua ini. Cuman tak ini jadi lain, terjadi jadi lain. Makanya kalian jangan macam-macam ya. Kalau jelek pun jangan jeleknya jangan. Saya kira itu aja Bapak Saudara. Aku mau aja panjang cerita nih.
Cuman bapak di sana tuh udah nguap aja dia. Kapan pulang ini? Betul nampaknya ini kan sejuk juga ini kan. Jadi saya kira itu aja bapak saudara. Kita doakan semoga almarhum diampunkan dosanya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan pada tempat yang sebaik-baiknya, dan telah Allah masukkan beliau ke dalam surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.